Halo semuanya, welcome back to GP250 Fun Cup kali ini di ronde kedua, di mana kita akan race di Phakisa Circuit di Welcome ya di Afrika Selatan, di mana track ini cukup historical lagi-lagi, di mana di sini cukup memorable juga, di mana ada battle antara Valentino Rossi dan juga Max Biaggi pada tahun 2004 ya. Dan ini merupakan salah satu track di Afrika Selatan yang memiliki 11 tikungan. Dan ya, this race is gonna be interesting karena ya para pembalap juga I think juga pada baru juga ini ya menjajali sirkuit ini. Dan berikut adalah standings dari GP250 Fun Cup setelah ronde sebelumnya, di mana Australia Yellow berhasil memimpin championship dengan mendapatkan 45 points, kemudian diikuti oleh Louis Koidrock di posisi kedua, kemudian Gareng di posisi ketiga, 4 Boyle, 5 Krisnawan Grabian Azza di posisi ke-6. Dan ya, kemudian lanjut di sini Bar Akbar 12-13 Dicton, 14 Carrasco, Faris Christian, 15-16 Doan Miller, 17 Victor Rup. Dan ya 17 ada beberapa rider yang belum mendapatkan points ya, but I hope ada beberapa setelah ronde ini mereka mendapatkan points nantinya. Bersama gue Adi Prawira dan ditemani juga oleh Bro Zag yang akan menemani kalian untuk race di ronde kedua pada malam hari ini. Ya, benar sekali. Jadi ini kita udah tiba di ronde kedua dan dimana rider kali ini sayangnya Australia Yellow nggak tampil hari ini ya karena mungkin ada masalah, tapi dia juga nggak ada kabar. Tapi ya sayang sekali leading championship dia nggak tampil di sini, yang membuat mungkin bisa Gareng dan atau bahkan Louis Koidrock bisa mendominasi dan mengambil posisinya Australia Yellow di posisi pertama. Dan kita lihat di sini di kualifikasi ini cuacanya kayaknya bakal panas nih karena Phakisa ini di Afrika kan. Jadi kalau panas, kita mungkin kayaknya para pembalap itu pakai ban hard mungkin ya. Nah ini kita ada race 1. Race 1 memang tidak ditayangin buat GP215 kali ini, dan ini dia resultnya. Louis Koidrock di posisi pertama, 2 ada Gareng, 3 Boyle, 4 Krisnawan, Bel Reynard, Grabian Azza ke-6, 7 Dwi Putra, 8 Bar Akbar, dan ke-9 Johnny ya. Ini luar biasa sekali. Nah ini kita lihat bahwa tadi Louis Koidrock menang ya, dan dia kayaknya mengungguli seorang Australia Yellow di klasmen. Tapi mungkin belum ya Bro Adi ya, mungkin belum di race kedua kali ini ya. Ya, yang intinya adalah pimpinan championship bakal terbuka banget dikarenakan Bro Australia terkena problem atau sebuah masalah mungkin di hardware-nya atau segala macam itu. But this is gonna be an interesting one. Apakah salah satu dari mereka akan mendapatkan meraih points yang lebih banyak nih antara Gareng atau Louis Koidrock, dimana salah satu contender yang tadi lagi-lagi disconnect. But we'll see nantinya. Di saat lagi kita akan langsung memasuki sesi qualifying ya Bro Za. Ya, ini mungkin sebentar lagi akan open pit ya, akan dibuka lampu hijau. Nah ini dia nih, dimana ada Ahmad Marwan dan juga itu liverinya sepertinya Krisnawan ya, di depan Ahmad Marwan. Krisnawan. Iya betul sekali, cantik sekali liverinya dari Ahmad Marwan, kuning ya, seperti siapa ya? Ini ya 2005 itu ya, Yamaha tahun 2005 lah. Oh iya. Atau 2006 gitu. Kayak Max Biaggi ya. Max Biaggi ya, sedikit bernostalgia dan langsung ini ya pemanasan dulu kayaknya. Kita anggap aja itu pemanasan dari seorang Bro Ahmad Marwan, tapi di depannya I think Krisnawan lagi sedang outlap ini juga lagi outlap dan setelah lagi langsung ke dan kemudian kita sorot ke Dwi Putra di mana dengan livery yang cukup menarik juga ini karena lumayan lumayan mengingatkan kayak Dani Pedrosa pada livery. Iya, Dani Pedrosa bener. Dani Pedrosa. Ada Repsol juga awal rookie karirnya gitu kan, dan menarik banget nih dari livery ini. Kalau dilihat dari livery ini bagus-bagus semua, unik-unik semua, dan sangat nostalgic lah kalau bisa disebut ya. Dan lagi juga GP215 ini
two stroke ya, 2 tak. Mengingatkan Two stroke. iya, ini ada asap-asapnya tuh keren kan. Balap juga Dwi Putra kesalahan di sana terjatuh. Nah ini dia Luko Hydro, apakah Luko Hydro kini bisa mendominasi, apakah dia mencetak pole kali ini? Luko Hydro kayaknya dia belum ini ya, baru outlap, maksudnya baru keluar dari pit dan kayaknya dia baru pemanasan aja untuk angkat ban ya. Di belakangnya itu ada ini ya, Gareng. Toprak nih, ada Gareng ya, namanya ganti nih kayaknya. Ganti nih kayaknya. Iya, namanya Bro Gareng nih langsung ganti nih, Toprak nih. Langsung ini kayaknya mencoba ini cosplay tadi disebut. Kita lihat di sini ada Boyle yang sedang melakukan hot lap-nya harusnya ya, memasuki tikungan pertama I think. Dan langsung saya dijajal dengan baik di situ, masih dengan line yang cukup rapi dari Boyle, dan masuk tikungan berikutnya ke kanan dan langsung dihajar ke kiri lagi. Cukup ini ya, sweeping cornernya lumayan bagus dilewati oleh Bro Boyle, yang dimana kita tahu ini adalah seorang rookie di GP250 Fun Cup pada balapan kali ini dan juga pada musim ini juga. Dan memasuki sektor ke pertama dan ya masih bersih ya so far. Berapakah yang nantinya Bro Boyle akan cetak waktunya? Mari kita. Ya ini dia baru mulai untuk mencetak waktu. Apakah Bro Boyle ini bisa pole position ya? Dimana kemarin dia pinter ya di Suzuka. Baru aja dibilang kehilangan ban belakang, traksi ban belakangnya, atau mungkin terlalu turun gigi terlalu cepat sehingga ban belakangnya kehilangan ban belakang low side ya. Wah sayang sekali, betul. baru mulai time attack. Tapi nggak apa-apa, ini masih ada 11 menit lagi ya, masih panjang waktunya. Ini dia. 11 menit, masih ada waktu buat inilah pemanasan lah bisa disebut. Betul sekali. I think ini kayaknya Bro Ahmad Marwan tadi hampir masuk ke final sector ya. Yeah. Dan kita lihat juga nih sekarang sorot ke Krisnawan. Langsung saya tadi sliding dan sedikit ini ya, tank slapper di tengah tikungan dengan baik sekali dikendalikan. Krisnawan menggunakan seluruh track di situ. Masuki sektor pertama lagi di sini. Bro Krisnawan sudah mencetak ternyata 1 menit 37,3 dan jaraknya cukup jauh dengan Bro Ahmad Marwan yang I think nampaknya masih mengulik track ini, masih mencari line yang optimal untuk menerapkan waktu yang tercepat. Dan sekarang Bro Grebian Aza yang sedang out lap I think harusnya, dan ya saat lagi akan melakukan hot lap pertamanya. Ya, ini dia Grebian Aza sudah cross finish line di Velcro. Dia udah di posisi ke-6. Nampaknya memang masih jauh ya, 32 detik ya, jauh sekali Grebian Aza, sangat wide di sana. Apakah ini sepertinya Grebian Aza kesusahan ya ini. Tapi kita lihat dulu, masih ada 10 menit yang membuat Grebian Aza bisa. Tapi ini si Krisnawan ini udah di 1 menit 37 dan hot lap-nya tuh sebenarnya di 1.35 ya Bro Adi. 1.35, 1.34 itu kencang banget udah. Jadi 37 ini udah lumayan mendekati ya. Dan ini ada Gareng di sini, Toprak shot not bad, apa tuh? Toprak jangan tidur maksudnya ya, kayak gitu. Ya ini udah Toprak jangan turun mungkin artinya. Iya betul. Jadi kita lihat ya. Dan kita lihat nih, Bro Gareng sekarang melewati lurusan sekarang memasuki sektor di pertengahan sektor ya, dan langsung saya ke kanan dan dihajar dengan baik line-nya dan cukup rapi lagi line dari seorang Gareng atau Toprak jangan tidur, dan masuki back straight I think sebelum hard brake lagi dan trail brake di sini harus cukup optimal line-nya lagi jangan sampai membuat motor kalian sedikit unstable. Dimana ini mirip ini ya final sectornya Mandalika kalau bisa dilihat nih dari line-nya dan juga dari cara ngambil tikungannya. Dan kita lihat nih memasuki tikungan terakhir ya harusnya, dan langsung saja berapa waktu yang akan dicetak dari seorang Gareng? 1.367, dan itu adalah benchmark yang harus dicetak oleh
para rider nih. Gareng sudah mencetak 1 menit 36 di mana sepertinya track udah mulai optimal ya, di mana para rider udah mulai melewati track ini di menit-menit sebelumnya dan udah mulai memanas lah. Artinya maksudnya udah mulai memanas dan mulai nge-grip gitu untuk para rider untuk bisa melakukan hot lap-nya lagi. Ya benar sekali, ini luar biasa. Lukoidrok udah menjawab ya. 1:35 nih bro. Wah. Luar biasa Lukoidrok. Ini bedanya cuma 800, tapi kita lihat nih apakah Gareng kembali menjawab ya. Karena pace-nya itu dekat-dekatan ya bro. Gareng dan juga Lukoidrok. Luar biasa ini, apakah Lukoidrok ini akan menjadi juara lagi di race kedua? Apakah dia akan mendominasi di klasmen, di standings kita, di GP215? Nah ini dia ada Johnny, ini menarik sekali. Ini Johnny yang memiliki server bro. I see. Dia yang membuat championship ini, yang membuat Fun Cup ini luar biasa. Ini dia udah di final corner. Apakah Johnny bisa mencetakkan lap yang cukup bagus ya? I think mungkin di tengah. Oh enggak, dia masih still di 9 ya, belum improve. Yes. Tapi masih 7 menit lagi. Dan ya Bro Johnny, shout out untuk Bro Johnny yang ya membuat GP250 Fun Cup ini terjadi gitu kan, dan ya 10 rider udah di championship ini, jadi bagus banget ya, maksudnya attendance-nya juga lumayan banget untuk balapan ini. Dan kita lihat sekarang Bar Akbar udah di posisi ke-6, rider dengan nomor 3 ini, dan sekarang lagi I think mencoba improve dari lap time-nya juga nih. Jadi kita lihat nih apakah Bar Akbar bisa mungkin berada di top 5. Oh, habis diomongin langsung jatuh ya, langsung sliding kayak di exit tadi, dan nampaknya udah habis bannya. Apakah nantinya dia akan masuk ke pit lagi? We'll see. Kita lihat Trisnawan meanwhile yang dimana di ronde seri sebelumnya dia juga bagus banget nih, bisa konsisten, dan di race keduanya dia bisa berada di top 4, finish bahkan di top 4. Dan juga Ahmad Marwan yang I think kemarin finish di top 6, dan sekarang bisakah dia improve nih, bisakah dia lebih baik lagi finishnya nantinya? We'll see. Kita lihat Ahmad Marwan sekarang I think melakukan hot lap-nya lagi, dimana dia sekarang berada di top 5 sekarang, dan tersisa 6 menit lagi untuk para rider untuk improve dari lap time-nya. Jadi menarik banget nih untuk para rider, hopefully ada yang bisa membalas lap time dari seorang Lukoidrok, dimana Toprak atau Gareng so far nih masih improve tapi belum cukup banget nih, masih improve 0,3, sekarang 0,2 setelah ngomong itu, dan belum tapi cukup dekat, but itu mengindikasikan bahwa Gareng juga punya pace yang ya tipis-tipis juga, tapi belum cukup dekat untuk mendekati Lukoidrok gitu. Nah, ini dia nih seorang Bar Akbar yang terjatuh di tikungan keempat ya. Kanan yang cukup panjang ya, tadi sliding ya belakangnya. Wow. Jadi dia kayaknya dia terlalu ini ya, throttle-nya terlalu dia buka sehingga ban belakangnya itu melintir. Dia betul. Iya, dia kehilangan traksi belakang dan dia crash. Ya, sayang sekali, cuman dia harus lebih memanfaatkan lagi karena waktu tinggal 4 menit ya Bro Adi. Dan di sini kita lihat ada Lukoidrok yang sudah di tikungan ke berapa nih? Lukoidrok tampaknya sangat mendominasi. Di sini udah 1:35.853. Ini kayaknya catatan waktu dia yang tadi ya. Dia tetap kayaknya dia udah ngunci catatan waktunya, tapi apakah masih bisa improve nih? Kita lihat nih di sektor terakhir. Nampaknya dia nggak begitu nge-push ya di sekarang ini ya. Karena kayaknya dia udah ya udahlah, aman-aman aja lah, udah jauh juga gitu. Tapi kita lihat di sini si Toprak si Gareng udah mendekati. Apakah di 3 menit tersisa Gareng bisa terjatuh di sana?
Lukoidrok, sayang sekali. Tapi gak apa-apa, dia tadi udah lihat-lihat ke belakang, mungkin dia memang udah nggak niat untuk mencetak waktunya. Dan di sini kita lihat Gareng, di depannya ada Grebian Aza terlihat di sana. Gareng di tikungan ketiga di sana sangat baik sekali, menyentuh curve di sana. Sangat baik sekali ini dia. Kayaknya ya langsung ya. Wow, bagus Kita sekali. lihat ada Lukoidrok dan juga ini dia lihat ini nih. Oh, gue mau tahu Lihat ini belakang. kayaknya. Iya. Iya, lihat ke ini. Bagus sekali di situ kamera angle yang disorotkan oleh oleh TV director, di mana tadi Lukoidrok sempat melihat belakang. Kayaknya ada rival saya nih untuk balapan ini nantinya. Kalau kita akan lanjut ya, on track nih untuk seorang Grebian Aza memasuki final sector di turn 9, kemudian masuk ke tikungan berikutnya itu turn 10 di sini. Lagi-lagi mengambil tight yang cukup dalam dan kemudian langsung melebar lagi untuk tikungan berikutnya. Ya, dimana itu namanya Gillscope Corner ya, dan masuk ke tikungan terakhir langsung melebar, mengambil ancang-ancang untuk tikungan terakhir. Berapakah waktu yang akan dicetak oleh Grebian Aza? Apakah itu sedikit melebar oleh Bro Grebian Aza? Berapa waktu yang akan dicetak? Dan masih stay atau bertahan di top 9. Rider number 95 masih bertahan di posisi ke-9. Bisakah dia improve nih? Tersisa 3 menit lagi, atau bisakah rider yang lainnya lagi-lagi menjawab atau bahkan merebut posisi-posisi yang di atasnya, misalnya kayak Bar Akbar atau Bro Ahmad Marwan yang menggeser Bar Akbar nantinya. But we'll see. Tersisa 2 menit lagi. Kayaknya Grebian Aza nampaknya seperti yang gue bilang tadi, bahwa dia kayaknya kesulitan ya di sini. Dia stay di posisi ke-9 dari tadi. Motornya tuh goyang-goyang ya. Kayaknya dia nggak menemukan setup yang cukup baik di sini, karena di sini memang panas sekali. Mungkin salah satu faktor yang membuat dia kurang di sini ya. Tapi kita lihat lagi di sini ada Boyle, udah di tikungan, udah di final sector di sini. Apakah dia bisa mencetak pole di sini di posisi keempat, yang mana dia struggle di sana, dia membuat kesalahan sedikit ya, makanya dia kehilangan banyak waktu. Dan kita lihat cross finish line, nampaknya dia tidak untuk melanjutkan kualifikasinya. Ini gimana Bro Adi, tanggapan Bro Adi tentang Boyle yang dimana dia kemarin crash ya di race Suzuka, dan apakah dia bisa balik lagi nih di seri kedua ini? Gue harapkan ini bakal jadi learning curve atau di ronde ini jadi learning curve untuk seorang Boyle ya, dimana ya kita punya 8 ronde dan Boyle I think ya punya potensial lah untuk bisa improve, Punya potensi seri of ini course. gitu ya, potensi betul banget. Dan ya kita lihat nih yang gue harapkan Boyle bisa konsisten kalau enggak gitu, karena lagi-lagi kalau di motor itu kuncinya harus konsisten. Dan I think that is it for the qualifying ya. Of course Qualifying is done, dan pole position diraih oleh Bro Lukoidrok ya. Lukoidrok berhasil meraih pole position ya. Mungkin kita akan sebentar lagi kita akan melihat resultnya. Siapakah yang pole position? Nampaknya memang Lukoidrok masih mendominasi menjadi pole position, dan yang kedua mungkin ada Gareng ya. Jadi kita lihat di sini memang cukup panas ya, sehingga mungkin para pembalap kesulitan. Nah, ini dia resultnya dari kualifikasi kali ini. Lukoidrok di posisi pertama, ada Gareng, Krisnawan yang berhasil mengamankan posisi ketiga, ada Boyle juga di posisi keempat, Bar Akbar 5, Marwan 6, Bel Reynat itu 7, Dwi Putra ke-8, Grebian Aza berada di posisi ke-9, dan Johnny di posisi ke-10. Jadi catatan waktunya cukup jauh-jauh ya, kayaknya 1 detikan sampai ke 41 itu berapa detik itu ya? 4 detik ya mungkin ya Bro Adi? Iya, 4 detik atau 5 detik bahkan. Tapi itu dia sesi qualifying pada race kedua di Fakisa kali ini. Dan sesaat lagi kita langsung ke race untuk ronde kedua di Fakisa. Ya, kita perlu menunggu sesaat lagi untuk langsung
menuju race, dan siapakah yang akan menjadi pemenang di race kedua kali ini berarti. Koidrok. I think Koidrok will win this, but we'll see. Koidrok ya. Kita akan lihat ya siapakah yang menang. Ya, welcome back to GP250 Fun Cup di ronde kedua kali ini di Fakisa. Welcome. Dan ya, kita sesaat lagi langsung ke race-nya, dimana yang kita tahu tadi di sesi qualifying pole position diraih oleh seorang Luke Koidrok, diikuti oleh Garen di posisi kedua dengan jarak 0,2 detik. Apakah 0,2 detik ini bisa ditahan oleh atau ditantang oleh Bro Gareng untuk mencoba menantang Luke Koidrok nantinya di race? Dan ya, this race will be interesting karena salah satu rider atau championship contender nggak ada ini, yaitu Bro Asriel Yellow. Dan ini dia lagi-lagi untuk qualifying ini ya, resultnya ya Bro Azhar. Ya, ini semacam starting grid-nya, itu Luke Koidrok di posisi pertama, Gareng posisi kedua, Krisnawan posisi ketiga, Boyle, Barakbar 4 dan 5, Marwan Belreinan 6 dan 7, Dwi Putra dan Grebian Aza 8 dan 9, dan Johnny sang pembuat Fun Cup ini di posisi ke-10. Ya, mungkin kita akan melihat pertarungan antara Luke Koidrok dan juga Gareng. Siapakah yang mendominasi? Apakah Gareng? Apakah Luke Koidrok? Karena pace mereka ini sama-sama kenceng, Bro Adi. Karena dan juga dia 1-2 ya. 1 dan 2, Bro Gareng dan juga Luke Koidrok. Gimana nih? Kadang 0,2 itu bisa dibilang jauh, tapi kalau di race juga belum tentu karena 0,2 itu masih tipis-tipisan juga gitu. Kalau misalnya Gareng bisa konsisten di balapan ini untuk mencoba menantang seorang Luke Koidrok, itu ya bakal bisa membuat seorang Luke Koidrok bakal kesulitan untuk mencoba nge-push atau ya menjauh dari seorang Gareng gitu. Jadi we'll see nih untuk seorang Gareng, bisakah dia memberikan tekanan kepada seorang rider dari Italia yaitu Luke Koidrok gitu. Jadi dimana yang kita tahu Luke Koidrok mempunyai pace. Dan kemudian juga kita nggak lupa juga membahas sang rookie yaitu Boyle, dimana Boyle kemarin ya melakukan sebuah mistake di ronde sebelumnya. Apakah bisa diperbaiki atau bisakah dia memperbaiki kesalahannya di ronde sebelumnya? We'll see nantinya di race, because saat lagi kita akan memulai balapannya nih. Memulai balapan? Ya. Saat lagi kita akan memulai balapan. Apakah cuaca akan tetap panas? Apakah cuaca sudah berubah menjadi mendung atau bahkan hujan? Kita lihat saja. Nah, ini dia. Udah di starting grid kali ini. 6 detik tersisa, 5 detik, 4, ya silakan. Yes, here we go, ronde kedua di GP250 Fun Cup. Ini race 2 untuk seri GP250 Fun Cup kali ini. We are waiting for 5 red lights. Oh, it's lights out and we are underway for the Fakisa. Tinggalkan di sini kita lihat Luke Koidrok bisa berhasil memimpin di tikungan pertama dan diikuti Gareng di posisi kedua, dan kemudian Krisnawan di posisi ketiga, masih top 3, masih berada di posisi yang sama, dipimpin oleh Luke Koidrok. Gareng dengan nilai yang berbeda daripada seorang Luke Koidrok di sini, masuki tikungan double right hander. Bisakah seorang Gareng di situ ada yang melebar, ada yang crash di belakang. Siapakah itu? I think Krisnawan kayaknya yang turun posisi tadi, dan kita lihat sejauh ini memasuki beberapa tikungan udah bisa menempel nih seorang Gareng. Bisakah dia mencari celah untuk mencoba menyalip seorang Luke Koidrok di posisi pertama? Jadi kita lihat sangat-sangat baik sekali start yang luar biasa dari Luke Koidrok, langsung menutupi seorang Gareng tadi di tikungan pertama, dan ini dia Gareng sudah
bisa di string. Apakah dia akan meng-overtake? Apakah dia berhasil meng-overtake Lukoidrok di final sector kali ini? Kita lihat Gareng berhasil. Sepertinya berhasil dia meng-overtake seorang Lukoidrok di sini. Iya, betul sekali. Gareng berhasil meng-overtake seorang Lukoidrok di sini. Apakah Lukoidrok bakal men-switch back? Ya, benar sekali. Lukoidrok berhasil men-switch back seorang Gareng di sini down into the final corner. Kali ini kita lihat pertarungan antara Gareng dan juga Lukoidrok. Apakah Gareng bisa melawan Lukoidrok dengan segala kemampuannya di sini? Wah, gokil ini battle antara seorang Lukoidrok dan juga Gareng, di mana mereka sedikit senggol-senggol sini side by side, wheel to wheel antara dua rider. Yang kita tahu dua rider ini memiliki pace yang sama, udah mulai menjauh daripada rider yang lainnya di belakangnya, itu sekitar 3,5 detik. Dan kita lihat Gareng masih belum bisa mampu mencari celah untuk mencoba menyalip seorang Lukoidrok di sini. Dan Lukoidrok di sini masih bertahan di posisi pertama. Kita lihat sedikit lebar lainnya, berbeda sekali dengan seorang Gareng yang mengambil sisi dalam dan memasuki tikungan berikutnya kiri di sini dan langsung masuki lurusan yang cukup panjang. Dan kita lihat sekarang Grebian Aza dan juga sedikit Willy, Ahmad Marwan di belakangnya. Willy di situ di belakang. Dan kita lanjut ke depan di sini, di mana masih dipimpin oleh seorang Lukoidrok di posisi pertama dan juga Gareng di posisi kedua. Lukoidrok sangat baik di sini. Gareng juga menantang seorang Lukoidrok yang terus ditempel dari awal lap, dan di sini kita lihat seorang Gareng mencoba untuk memasuki lagi di tikungan ke 11 ya, dan di sini sudah di tikungan ke-12. Apakah Gareng bisa mencoba untuk mengovertake di tikungan pertama? Nampaknya dia tidak bisa untuk mendekati seorang Lukoidrok di tikungan pertama, sangat-sangat jauh. Akselerasi dari Lukoidrok sangat baik di situ. Dan sekarang di tikungan pertama, Lukoidrok menutup pressing line di sana, ngeblok ya dari sisi dalam dan sisi luar. Dan kita lihat di sini di tikungan ke-3 di sini sudah masuk, sangat-sangat tricky di sana, sangat sulit untuk seorang Gareng mendekati seorang Lukoidrok di sini. Namun memang ini dia yang kita tunggu-tunggu, bahwa Lukoidrok akan terus menahan seorang Gareng, karena mungkin Lukoidrok akan bilang di dalam helmnya, gua mau menang nih, gua mau kalah, hasilnya gak ada nih. Itu luar biasa. Dan ya begitu juga dengan Gareng, dia akan memperebutkan untuk menjadi juara 1. Dan ini kita lihat Ahmad Marwan yang di posisi keempat, sangat baik sekali. Dengan banyaknya orang crash, dia memanfaatkan untuk mengovertake banyak orang, dan dia sekarang di belakang Grebian Aza, membuntuti seorang Grebian Aza. Di sini Ahmad Marwan sangat baik sekali ya. Yes, betul banget. Dan masih sejauh ini masih sekitar 2-3 detik antara Grebian Aza dan juga Ahmad Marwan. Bisakah dia mendekat di sini Ahmad Marwan kepada seorang Grebian Aza untuk memperebutkan posisi podium terakhir di posisi ketiga, dimana sekarang memasuki final sector yang cukup panjang. Dan kita langsung ke replay. What a start dari seorang Grebian Aza. Dan di depannya juga itu salah satu hampir saja sedikit Willy dari tadi itu ya di depan tadi. Dan kita masuk ke tikungan pertama dari seorang Grebian Aza, memasuki sisi dalam dan menyalip 3 rider kelihatannya. Bagus sekali start dari seorang Grebian Aza dan membuat dia gaining dan naik ke posisi podium bahkan. Dan kita lihat di sini dari onboard dan sedikit Willy di depan. Kita lihat 1-2 rider memasuki tikungan pertama, disalip saja oleh seorang Grebian Aza. Dan kemudian 3 di tikungan pertama ya. Wah, ini 3 overtake dalam 1 tikungan gitu. Menarik sekali dari seorang Grebian Aza. What a start dari Grebian Aza. Sangat baik. Dari posisi ke-9 dia berhasil mengambil posisi ketiga. Apakah Grebian Aza bisa bertahan di sana? Melihat memang cuaca berubah dan mungkin membuat Grebian Aza mendapatkan kesempatan untuk, mungkin dia nyaman di setupnya, mungkin nyaman di mendung ya, mungkin ya. Dan membuat Grebian Aza bertahan di posisi ketiga. Dan ini dia, kita sudah kembali ke depan. Lukoidrok masih saja ditempel oleh
Gareng di sini hanya selisih 335. Apakah yang terjadi? Apakah Gareng bisa mengovertake kembali? Mengovertake seorang Lukoidrok di sini sangat-sangat dekat sekali di tikung 11. Apakah Gareng bisa mengovertake di tikung pertama? Lagi-lagi Lukoidrok sangat baik sekali akselerasi di sana. Sedikit kesalahan dari Lukoidrok bisa membuat Gareng itu mendapatkan ini dia. Lukoidrok membuat kesalahan. Gareng mencoba untuk mengovertake seorang Lukoidrok di tikung pertama. Apakah ditutup oleh seorang Lukoidrok? Nampaknya tidak. Lukoidrok melebar, membuat kesalahan sangat late breaking untuk menutup seorang Gareng tadi. Dan di sini kita lihat Gareng berhasil mengovertake seorang Lukoidrok dan dia memimpin nih kali ini. What a move. Ya, nampaknya berhasil di situ di pressure atau dikasih tekanan ya. Gareng memberi tekanan kepada Lukoidrok, tapi nampaknya Lukoidrok akan mencoba dari sisi luar. Sedikit melebar, not really an optimal line, dan sedikit melebar. Dan dia jatuh di situ. Oh no, Lukoidrok terjatuh tadi. Dan ya, kita lihat tadi line yang diambil oleh Lukoidrok is not really an ideal line, dan membuat dia melebar di tikungan berikutnya dan jatuh. Dan itu dia membuat Gareng sekarang menjauh sekitar 8,5 detik, yaitu 8,5 detik. Dan sekarang akan mencoba diberi tekanannya, yaitu Gradient Azan yang akan mencoba memberi tekanan, dan dimana Gradient Azan sekarang sekitar 5 detik di belakang seorang Lukoidrok ini. Bisakah Lukoidrok menjauh dan mendekat lagi ke Gareng? It's not really look like it, but we have a look now. Untuk replaynya, kita akan melihat replay crashnya dari seorang Lukoidrok di sini sedikit melebar, dan nampaknya slide. Ban belakangnya slide ya, bro Azza. Ya, ini kayaknya front end ya. Kehilangan traksi depan dan membuat seorang Lukoidrok kehilangan kendali di tikungan keempat. Sayang sekali. Dia sangat-sangat mau kembali untuk ke depan dan menahan seorang Gareng, namun dia terjadi kesalahan yang dibuat sendiri. Mungkin itu adalah slide belakang yang membuat terlalu dalam sehingga membuat traksi depan itu hilang ya, Bro Adi. Ya, nampaknya sayang sekali. Grip-nya hilang semua dua-duanya dan membuat dia kehilangan kendali dari motornya. Tapi kita akan lanjut di race kali ini, di mana sekarang dipimpin oleh seorang Gareng. Bisakah dia mempertahankan pimpinan itu? But meanwhile di belakang seorang Abel Reinhardt akan mencoba melakukan move dengan Bar Akbar di posisi untuk posisi ke-6. Sedikit senggol-senggolan dari seorang Bel Reinhardt untuk posisi ke-6 di sini. Fighting very hard but giving each other enough respect for the gap. Di sini kita lihat Bel Reinhardt akan mencoba mencari ancang-ancang untuk tikungan berikutnya. Apakah bisa di switch back? Di sini masih belum mampu untuk mencoba mendekat seorang Bel Reinhardt. Bisakah dia mengambil celah atau mencari celah untuk mencoba menyalip seorang Bar Akbar di sini? Bar Akbar sedikit melebar. Kita lihat lagi-lagi line yang cukup berbeda antara dua rider. Yang manakah yang kencang, yang manakah yang lebih optimal untuk para rider di sini? Kita lihat Bel Reinhardt mengambil tikungan berikutnya cukup dalam di situ. Bisakah dia mendekati seorang Bar Akbar untuk tikungan berikutnya? Tapi di sini sejauh ini masih setengah detik kelihatannya jarak antara seorang Bel Reinhardt dan Bar Akbar. Dan kita lihat juga para rider juga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing gitu, dimana ada beberapa rider yang lebih kencang atau lebih bagus di sektor pertama dan kedua, kemudian 3 dan 4 mereka lebih kencang, ada beberapa yang lebih kencang di sektor 3 dan 4 gitu. Jadi menarik banget nih untuk para rider, dimanakah mereka yang lebih kuat, dan bagian sirkuit mana mereka lebih kuat, dan dimanakah mereka yang lebih lemah gitu. Dan sekarang kita langsung sorot seorang Boyle yang sekarang surprisingly di posisi ketiga, dan sekarang di belakangnya itu Gradient Azan nih. What is going on? Ya, ini dia Boyle. Nampaknya Gradient Azan crash ya mungkin ya. Jatuh mungkin ya, sehingga membuat Boyle mengambil posisi Gradient Azan. Ya, sayang sekali Gradient Azan kehilangan podium di sini. Tapi masih bisa tuh. Kayaknya masih dekat, itu hanya selisih 1-2 detik ya di sana. Boyle dan juga Gradient Azan. Boyle melebar di sana, mungkin membuat Gradient Azan mencoba untuk mendekati seorang Boyle, tapi di sini Boyle sangat baik sekali. Mungkin sedikit
sedikit lebih unggul di sana Greben Aza ya. Mungkin sehingga membuat Greben betul Aza banget. untuk mendekat Bapak. sedikit ya. Ini dia. Iya, betul sekali. Greben Aza mungkin nanti kita lihat replaynya apa yang terjadi pada Greben Aza, apakah dia crash ataukah dia melebar, kita tidak tahu. Karena juga Boyle tadi sebelum Greben Aza turun, Boyle itu udah 2 detik di belakang Greben Aza. Apakah Greben Aza mungkin gugup ya di follow seorang rookie ya, apakah sehingga dia membuat kesalahan dan melebar. Ya, kali ini kembali lagi ke Lukoydrok di sini di posisi kedua, 8 detik sudah tertinggal dari seorang Gareng di sini. Lukoydrok bukan main ya sebenarnya, tapi dia membuat kesalahan, mungkin dia terburu-buru untuk kembali lagi ke depan, yang dimana mungkin di tikungan itu mungkin di tikungan itu adalah kelemahan dia, tapi dia tetap memaksa untuk kembali ke depan. Sayang sekali dari Lukoydrok ya. Yes, dan kita lihat Lukoydrok sekarang masih stabil gapnya dengan Gareng di depan. Tapi juga kita lihat nih, apakah Greben Aza bisa memperbaiki kesalahannya? Ini apakah dia bisa mengejar lagi seorang Boyle, di mana kelihatannya Greben Aza memiliki pace nih di akhir-akhir stint. Oh, di depan ada yang crash kayaknya. Apakah itu ada crash? Yes, it is. Oh, it is Lukoydrok. What is going on with Lukoydrok? Di tempat yang dimana jarang ada crash, dia melakukan sebuah kesalahan dan itu membuat I think Boyle dan juga Greben Aza naik satu posisi masing-masing. What has happened to Lukoydrok di sini? Apakah ada commentator curse di race ini, di ronde kedua, di race kedua ini? Tersisa 2 lap lagi untuk Gareng, Boyle dan juga Greben Aza untuk finish masing-masing di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Sedikit sliding untuk seorang Greben Aza. I think Greben Aza akan mencoba berusaha sebisa mungkin untuk berada di depan Boyle, but apakah let's see nantinya tersisa 2 lap lagi untuk Greben Aza untuk bisa mengejar Boyle di depannya, yang dimana berjarak sekitar 3 detik atau bahkan 4 detik nih antara Boyle dan Greben Aza. Meanwhile Greben Aza is still carrying on in this race di depan Lukoydrok, dimana Lukoydrok, what is going on? Di tempat yang jarang banget ada kecelakaan, dia melakukan kesalahannya sendiri. Sayang sekali dari Lukoydrok, nampaknya memang. Tapi di tikungan itu dimana mungkin dia terjadi wheelie ya, karena sebelum-sebelumnya juga kita lihat bahwa keluar dari tikungan ke-5, dimana di situ para rider antara pakai gigi 1 dan gear 2, dari situ membuat para rider itu wheelie ya. Mungkin Lukoydrok crash gara-gara dia nggak bisa mengendalikan wheelie-nya. Sayang sekali sih buat Lukoydrok yang membuat Greben Aza dan juga Boyle memberi Boyle dan Greben Aza podium nih. Yeah. Tapi lebih ke Greben Aza karena dia tadi keluar dari podium dan dia berhasil kembali lagi ke podium. Yes. Nampaknya Lukoydrok di sini melakukan kesalahan yang cukup fatal, 2 kali kesalahan, dan membuat dia turun dari posisi pimpinan dan sekarang bahkan berada di posisi keempat. Tapi ya, we'll see nanti apakah dia bisa bertahan di posisi keempat setidaknya di sini dan langsung move on ke ronde seri berikutnya nampaknya untuk seorang Lukoydrok dan finish balapan ini. Dan kita lihat sekarang Bar Akbar akan mencoba mendekati seorang, I think it is Johnny. Marwan di situ setelah kita sorot beberapa detik kemudian langsung go side. Dan sekarang direbut posisinya oleh seorang I think Bar Akbar di situ atau Dwi Putra bahkan. Kita lihat sekarang last lap untuk seorang Dwi Putra. Dan kita lihat tadi seorang Gareng sekarang saat lagi akan memasuki tikungan terakhir ya. Dan juga Bel Reinhardt nih. Ya nampaknya udah tertinggal jauh ya Bel Reinhardt dari seorang Gareng, dan Gareng udah juga memasuki lap-lap terakhir. Dia Gareng udah di sektor terakhir nih, dan tahan dulu jangan sampai crash. Di belakang ada Boyle yang ingin mengejar seorang Gareng di sana. Apakah seorang Gareng bisa? Iya, ini di tikungan terakhir Gareng. Iya, ini dia.
seorang race winner di race kedua, ronde kedua di Fakisa. Welcome di sini. It is Gareng wins di Fakisa Grand Prix di Afrika Selatan, diikuti oleh Boyle di posisi kedua dan Grabien Aza di posisi ketiga. But what a ride dari seorang Gareng mempertahankan konsistensinya, dan kemudian sang rookie di sini Boyle berhasil mendapatkan podium pertamanya di posisi kedua langsung, dan kemudian Grabien Aza di posisi ketiga langsung saja di posisi keempat di situ melakukan stoppie dari seorang Luc Oudrop. But what a race that was from the riders, dan dimana tadi kita sempat melihat sedikit sedikit teringat sesuatu gitu antara Luc Oudrop dan juga seorang Gareng, dimana itu mirip-mirip banget battle-nya dengan Max Biaggi dan juga Valentino Rossi kemarin. Dan kita sekarang finish yaitu Bill Reynard. Iya, betul. Wow. Ya, luar biasa hari ini kita disajikan dengan pertarungan antara Gareng dan juga Boyle, Gareng dan juga Luc Oudrop. Cuman sayangnya pertarungan ini terjadi di awal lap. Coba kita lihat di akhir lap ini bakal seru. Tapi sayang sekali buat si Luc Oudrop 2 kali crash di sini. Apakah mungkin dia selagi dia di depan dia sangat nge-push sehingga membuat ban dia habis, dan di akhir lap dia sangat-sangat struggle ini. Gimana nih Puradi? Wah, emang kayaknya kelihatan banget ya. Walaupun dia lagi-lagi kita melihat di sini terbukti kalau misalnya 0,2 bukan berarti apa-apa kalau misalnya konsistensi tidak tidak dilakukan gitu. Dan kita lihat berdampak sangat-sangat major gitu untuk race-nya seorang Luc Oudrop di balapan ini, di mana dia yang tadinya memimpin balapan yang dari pole position malah justru turun di posisi keempat dan ya melakukan 2 kesalahan. But hopefully yang kita tahu Luc Oudrop adalah seorang pembalap, dan ya pembalap pastinya belajar dari sebuah kesalahan atau bahkan 2 kesalahan itu gitu kan. Dan ya saat lagi kita akan melihat race result untuk race kedua di ronde kedua di Fakisa kali ini ya. Tapi Bro Aza, next race gimana nih? Ya, kita next race itu di ronde ketiga di Jerez di Spanyol ya. Wah. Balapan ketiga luar biasa. Kita akan melihat para rider yang akan balapan di sana di round ketiga. Ini dia mungkin resultnya akan muncul. Ya, ini dia muncul ya. Lagi-lagi di sini Gareng berhasil mendapatkan race win-nya untuk pertama kalinya ya di ronde kedua, di race kedua kali ini diikuti oleh Boyle, yang dimana seorang rookie di podium di posisi kedua, langsung dihajar posisi kedua di situ. What a debut as well in the rookie series. Dan ya Grabien Aza di posisi ketiga, bagus sekali performance-nya setelah despite 1 kesalahan bisa berada di podium. Keempat kemudian seorang Luc Oudrop yang positor kita, dan kemudian Bill Reynard di posisi kelima, Christian 6 tadi. Dan ya kemudian langsung kita ke standings ini ya, championship ini. Gareng berhasil memimpin championship dengan 81 poin, Luc Oudrop 23, Boyle di posisi ketiga. Surprisingly Grabien Aza di posisi keempat, 5 Asriel Yellow, 6 Krisnawan, Bill Reynard 7, 8 Dwi Putra, 9 Ahmad Marwan, 10 Bar Akbar, 11 Johnny, dan kemudian Satya di posisi ke-12, 13 Dixon, 14 Carrasco, 15 Farrell Verstian, 16 Duan Miller, dan 17 Victor. Tapi terlihat banget ya dampak setelah Asriel Yellow absen membuat dia turun di posisi kelima. Bisakah dia kembali nantinya nih? We'll see nantinya di ronde berikutnya, di ronde ketiga. Hopefully kalian enjoy balapan ini, dan gua dan Bro Aza tentu saja menikmati balapan ini juga. Dan jangan lupa untuk nonton dan stay tune di ronde berikutnya juga ya, di ronde ketiga itu di GP Spain. Dan I think yes, me and Bro Aza mungkin akan pamit undur diri untuk ronde ketiga ini, untuk ronde kedua ini. Dan I'll see you guys in the next round in Spanish Grand Prix.